Enron terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi masih menjulurkan lehernya dan berkata, beraninya kau, ayahku adalah seorang Ziqiang dan kakekku adalah seorang Tianhe. Jika kau ingin menyakitiku, mereka harus bersamamu. Aku tidak peduli siapa dia. Guru kuno itu berkata dengan marah, bahkan jika Raja Surgawi Laosu tidak menghormati pedangku, aku harus bertindak sesuai aturan. Kemudian dia tiba-tiba menarik Enron, memutar lengan satu sama lain dengan punggung tangannya, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata dengan dingin, Nona An, aku telah menyinggung perasaanmu. Kemudian dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Tidak, Enron berteriak ketakutan, tetapi Guye sama sekali tidak berhenti. Dia menebas bahu pihak lain. Sial, pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di tusukan miring dan menghalangi kisi-kisi pedang Guye. Terlalu banyak untuk mengimbangi berapa banyak hal yang telah kau rusak. Kau harus memotong lengan orang setiap kali kau bergerak. Yang Xuan berkata pelan, mengulurkan tangannya untuk menyeret Enron di belakangnya. Siapa kau? Guye melotot ke Yang Xuan dan berkata dengan suara yang dalam, apakah uang dapat menyelesaikan masalah tidak menghormati pedang? Kau tidak ingin menjauh darinya. Kau akan memotong lenganmu sebentar lagi sebagai penjelasan atas tidak menghormati jiwa pedang. Jiwa pedang, Yang Jiakai tersenyum tipis. Apakah kau memiliki jiwa pedang selama kau menjadi setumpuk besi tua? Kau terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Desis. Begitu Yang Xuan mengatakan ini, tidak hanya pemilik toko tua di dekatnya yang takut untuk menarik napas, tetapi bahkan Enron, yang selalu ceroboh, mengubah wajahnya. Siapapun yang tahu sedikit tentang pembuatan pedang seharusnya pernah mendengar nama Guye, dan harus tahu bahwa ia memiliki skala terbalik yang tidak akan pernah dapat disentuh dengan mudah. Artinya, kita tidak boleh menghina pedang yang ditempanya, bahkan setengah kata pun tidak boleh diucapkan dengan buruk. Begitu kita menyentuh skala terbalik ini, konsekuensinya sangat kejam. Baru saja aku membelah paviliun Cujian dengan selamat. Jika harganya satu lengan, aku harus mengorbankan nyawaku jika aku menghina pedang yang ditempa Guye. Bahkan jika Raja Surgawi Laosu datang, Guye tidak akan membelinya. Guye, dia tidak bermaksud seperti itu. Dia bermaksud, Enron tidak tahu mengapa, mungkin dia berterima kasih kepada Yang Xuan karena telah menyelamatkannya tadi. Dia bahkan mengundang mereka yang tidak bebas untuk saling membela. Diam, Guye memarahi dengan marah dan menatap kedua mata Yang Xuan seolah-olah akan menyemburkan api. Wajahnya begitu muram sehingga tampak seperti air akan menetes. Dia mengucapkan kata demi kata, berlututlah dan pukul 100 kepala untuk jiwa pedangku. Aku akan membuatmu mati lebih cepat. Yang Xuan masih mengangkat bahu dan berkata, aku tidak salah. Pedangmu tidak memiliki jiwa. Kentut, apakah kamu tahu apa itu jiwa pedang? Guye sangat marah hingga dia siap untuk memulai. Tiba-tiba dia mendengar pihak lain berkata, secara umum, jiwa pedang dapat dibandingkan dengan kehidupan pedang. Guye sedikit tertegun dan menatap Yang Xuan lagi dengan tatapan aneh. Dia masih muda dan polos, tetapi pemahamannya tentang jiwa pedang tidak kasar. Dia benar-benar berbicara tentang hal itu. Yang Xuan menoleh dan melirik selusin pedang yang tersebar di dekatnya, lalu berkata, kemunculan pedang dibagi menjadi dua bagian, satu adalah bahan pengecoran dan yang lainnya adalah teknologi pengecoran. Meskipun bahan pedang ini hampir tidak bisa dilewati, mereka masih jauh dari standar jiwa pedang. Pedang adalah benda mati, tidak mudah membuatnya memiliki kehidupan. Itu harus dibuat menjadi bahan mentah sesuai dengan proporsi dan formula yang tepat di bawah lingkungan tertentu. Lagi pula, ini baru langkah pertama. Yang lebih sulit adalah proses pengecoran, kapan menambahkan jenis material apa, berapa banyak yang ditambahkan, perubahan tahap apa, suhu seperti apa, jumlah pukulan, kekuatan, dan banyak faktor lainnya, yang harus ditingkatkan. Petik 2. Dan dalam proses pengecoran, perapal pedang harus memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi, sehingga badan pedang itu sendiri dan medan magnet di sekitarnya dapat beresonansi dengan perapal pedang, sehingga perlahan-lahan dapat menyatu dan membangkitkan kehidupan kecil di Tian Cai dan di bawah itu. Hanya pedang yang ditempa dengan cara ini yang benar-benar dapat memiliki jiwa pedang dan disebut pedang harta karun, tetapi kamu menumpuk. Yang Xuan menunjuk ke pedang panjang yang berserakan di tanah dan berkata dengan lemah, jika itu adalah produk biasa, itu pasti lebih unggul, tetapi masih ribuan mil jauhnya dari jiwa pedang. Setelah kata-kata ini, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap, dan semua orang tampak jahat, langsung di tempat.
Si pemilik toko tua itu bereaksi lebih dulu, melihat kesempatan itu dan buru-buru berkata kepada Guye, "Guye, tidak banyak anak muda yang benar-benar mengerti ilmu pedang di masyarakat ini. Pemuda ini terlalu muda dan sombong, tetapi tidak ada masalah besar lainnya. Mengapa kamu tidak membuat pengecualian hari ini, memaafkannya sekali, dan kemudian menerimanya sebagai murid? Keterampilanmu dalam membuat pedang tidak akan hilang. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia?" Si pemilik toko tua itu tulus. Dia benar-benar tidak tega melihat kedua anak muda itu kehilangan nyawa atau menjadi cacat seumur hidup. Selain itu, pemahaman pemuda itu tentang pembuatan pedang jauh melampaui imajinasinya, terutama ringkasan jiwa pedang tadi, yang membuka matanya, jadi dia benar-benar ingin membantu pemuda itu. Guye tampak tersentuh oleh kata-kata pemilik toko tua itu, dan wajahnya yang tenang berangsur-angsur menjadi sedikit lebih lembut. Setelah bermeditasi cukup lama, dia meraih tangannya dan menatap Yang Xuan, "Demi pemahamanmu yang bertahap, aku akan mengampunimu sekali ini, berlututlah dan panggil aku Tuan." Hal ini membuat pemilik toko tua di sampingnya senang. Dia tahu betul apa artinya diterima sebagai murid oleh Guye. Kau tahu, meskipun Guye memiliki semua jenis keterampilan, dia eksentrik dan memiliki visi yang tinggi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memujanya, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang pernah bisa masuk ke matanya. Anak muda, apa yang kau tunggu? Cepatlah berlutut dan memuja guru. Pemilik toko tua itu tercengang ketika melihat Yang Xuan. Dia pikir pihak lain tercengang oleh hal baik yang tiba-tiba itu, dan buru-buru mengingatkannya di dekatnya. Guye berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menoleh ke satu sisi dan tampak seperti seorang ahli. Kau bisa, bahkan Enron di satu sisi tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Jika kamu dapat menyembah di bawah pintu guru kuno, maka leluhurmu pasti berpura-pura menjadi mayat." Hahaha. Tetapi saat itu, Yang Xuan tiba-tiba tertawa dan menatap Guye dan mengucapkan kalimat yang mengejutkan, "Aku menyembahmu sebagai guru. Kamu membuat tumpukan sampah seperti itu. Kamu bercanda." Sebenarnya, kata-kata Yang Xuan tidak bermaksud mengejek, tetapi datang dari hatinya. Di mata orang-orang biasa, keterampilan peleburan pedang Guye hampir tidak dapat dianggap sebagai seorang ahli, tetapi di depan Yang Xuan aku hanya seorang pandai besi. Terlalu lusuh untuk menjadi murid, apalagi menyembahnya sebagai guru. Ini adalah lelucon besar, hanya saja ini sama sekali tidak lucu, tetapi mengerikan bagi Enron dan pemilik toko tua itu. Itu, benar-benar pembalikan besar sekarang. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya. Guye membuat pengecualian dan mengampuni dia sekali, tetapi juga bersedia untuk menerimanya sebagai murid. Ini seperti seorang tahanan di hukuman mati yang akan ditembak mati ketika dia tiba-tiba dibebaskan, dan dia diberi gaji pejabat tinggi dan besar, langsung bangkit dari titik terendah ke titik tertinggi. Untuk kesempatan seperti itu, siapapun harus berlutut dan menangis dengan rasa terima kasih. Tetapi orang ini baik, dia tidak menghargai kesempatan seperti itu. Sebaliknya, dia mengubah tipu dayanya untuk mati. Bahkan jika dia lelah hidup, dia tidak memanfaatkan ini untuk menggali lubang untuk dirinya sendiri. Kali ini, pemilik toko tua itu tidak berbicara untuk membela Yang Xuan, tetapi menghela nafas dengan lembut, matanya penuh dengan kesuraman dan simpati. Dia tahu bahwa semuanya telah sampai pada titik ini. Bahkan jika dia menghancurkan langit, pemuda itu tidak akan ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Enron ingin menolong lagi, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika kakeknya ada di tempat kejadian, keadaan mungkin akan berubah. Namun, jika tentara penyelamat dipindahkan sekarang, saya khawatir tubuh orang itu akan dingin saat kakeknya datang. Lancang, benar saja, kemarahan Guye segera memuncak, urat-urat di dahinya membumbung tinggi, dan matanya hampir menyemburkan api. Dengan ledakan ini, zat seperti roh pembunuh tiba-tiba muncul di wajahnya, yang membuat Enron dan pemilik toko tua itu merasakan tekanan yang sangat kuat, seolah-olah ada batu yang menekan dadanya, dan bahkan dia merasa sedikit sulit bernapas. Kiang, pedang panjang bersinar dengan cahaya dingin. Dengan ki pembunuh yang kuat, pedang itu tiba-tiba keluar dari sarungnya dan menusuk tenggorokan Yang Xuan. Pedang ini ditusuk dengan kemarahan yang menjulang tinggi. Dapat dikatakan bahwa pedang itu cepat dan penuh kebencian. Pedang itu memasuki batu api elektrooptik dengan kecepatan tinggi. Bahkan sepotong marmer mungkin harus ditusuk. Sua, pedang ditusuk. Enron dan pemilik toko tua itu sudah memejamkan mata dan tidak tahan melihat pemandangan di depan mereka. Namun,
Wajah Guye tiba-tiba mengeras. Pedang ini kosong. Yang membuat orang bertanya-tanya adalah mereka tidak melihat satu sama lain menghindar atau menangkis. Mereka hanya berdiri di tempat dengan wajah yang begitu santai, tetapi bagaimana pedang ini bisa menembus udara? Dengan ilmu pedang Guye, pada jarak sedekat itu, apalagi tenggorokan manusia, bahkan seekor nyamuk pun tidak akan bisa menyimpang. Menurutku, orang tuamu masih tidak masuk akal. Sebelum Guye sempat bereaksi, Yang Xuan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak tahu bagaimana bersikap rendah hati di usia yang begitu tua? Yang lain mengatakan kamu akan bertarung dan membunuh. Ada apa, jika kamu bisa mengatakan yang lain tidak bisa mengatakan Anda? Mendengar suara ini, Enron dan pemilik toko tua itu tercengang. Kemudian mereka tiba-tiba membuka mata dan terkejut menemukan bahwa pria di depan mereka masih hidup. Namun, berdasarkan temperamen Guye, kita seharusnya tidak membiarkannya pergi begitu saja. Apa yang terjadi tadi? Aku tidak pernah dipermalukan seperti ini dalam hidupku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, sulit untuk menyelesaikan kebencianku. Guye sangat marah. Dia menekuk sikunya dan siap untuk menusuk pedang kedua. Yang Xuan berkata dalam hati, apa yang telah aku hina darimu? Mengapa kamu begitu dipermalukan? Sepasang benda yang kamu tempa adalah besi tua. Apakah aku salah? Dan mereka mendengar bahwa mereka menyebarkanmu begitu jahat. Aku pikir itu adalah seorang guru. Aku tidak menyangka itu adalah putra gantung kedua. Lancang, guru kuno itu sangat marah. Dia menahan niat, membunuhnya dan berkata, baiklah, karena kamu meragukan kekuatanku, aku akan memberitahumu hari ini. Aku akan membuka matamu. Setelah itu, dia mengambil pot tanaman hijau di toko dengan pedang. Tanaman hijau berterbangan di udara. Gu Yesua dulunya adalah penari bunga pedang. Ketika tanaman hijau itu jatuh lagi, Enron dan pemilik toko tua itu tampak konyol. Aku melihat bahwa tanaman hijau yang jatuh kembali tadi memiliki daun yang rimbun, tetapi sekarang hanya ada beberapa cabang yang gundul, dan semua daun di atasnya telah menghilang. Mendongak lagi, aku menemukan bahwa daun-daun itu berterbangan di udara, dan semua ini hanya terjadi di antara batu api elektrooptik, yang pasti membuka mata. Tetapi itu belum berakhir. Guye kemudian menarikan putaran kedua bunga pedang, dan cahaya perak menyala. Sekitar 3 detik kemudian, Guye tiba-tiba menggoyangkan pedang panjang itu ke depan dan mengeluarkan suara berdengung. Desis. Melihat pemandangan di depannya, Enron dan pemilik toko tua itu menarik napas pada saat yang sama. Pada saat ini, ratusan daun diletakkan di pedang panjang seperti labu gula, dan bergetar lembut dengan dengungan pedang panjang itu. Tanpa diduga, aku melihat sebuah adegan dalam novel seni bela diri dan karya film dan televisi dengan mataku sendiri dalam kenyataan. Kamu yakin, kemarahan guru kuno itu masih belum hilang, dan suaranya seperti lonceng yang keras, apakah aku seorang ahli pedang? Rasa hormat terhadap pedang telah sepenuhnya menyatu dalam darah Guye. Dia juga bangga dengan keterampilannya dalam membuat pedang dan keterampilan pedang dalam hidupnya. Sekarang kedua hal ini telah dihina pada saat yang sama. Dia harus menemukan martabatnya sendiri sebelum dia memulai. Yang Xuan melihat bilah pedang, dan kemudian melihat Guye. Dia mendesah pelan dalam hatinya. Ini adalah levelnya. Dalam masyarakat biasa, dia hampir tidak dapat dianggap sebagai seorang master, tetapi dibandingkan dengan master ilmu pedang sejati, dia bahkan tidak dapat dianggap sebagai anak yang digantung kedua. Baru saja Yang Xuan menebak bahwa Guye mungkin telah mencapai tingkat ke-7 dari konsepsi seni pedang, tetapi melihat tingkat saat ini, itu adalah tingkat kelima dari konsepsi seni pedang. Keterampilan yang dia tunjukkan tadi cukup bagus di masyarakat biasa, tetapi itu akan membuatnya malu jika dia bisa menahan diri dan tidak menertawakannya di mata para ahli sejati. Dari memetik daun tanaman hijau hingga menusuk semua daun di udara dengan pedang, dia hanya menghabiskan setidaknya 10 detik. Dengan kecepatan yang sama seperti kura-kura, dia tidak membutuhkan pedang kedua jika dia melakukannya sendiri. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu denganmu hari ini. Biar aku tunjukkan padamu. Yang Xuan menghela napas pelan. Dia tidak ingin terlalu mengekspos dirinya sendiri, tetapi melihat situasi ini, jika dia tidak menakuti lelaki tua yang sombong itu hari ini, aku khawatir dia tidak bisa pergi dengan mudah. Ketika Enron dan pemilik toko tua mendengar ini, mata mereka penuh dengan keraguan. Apakah pria ini ingin menunjukkan tangannya kepada Guye? Aku khawatir aku lupa minum obatku ketika aku keluar.
Bukankah dia melihat apa yang baru saja dimainkan Guye? Hei, jika kamu tidak mati, kamu tidak akan mati. Mungkin itu hanya untuk menggambarkan orang yang tidak berpikiran terbuka saat ini. Yang Xuan perlahan memutar sehelai daun dari ujung pedang Guye, lalu menoleh dan tersenyum pada Enron di dekatnya. Tolong pinjamkan aku tanganmu. Pinjamkan aku tanganmu. Enron bertanya-tanya, apa yang kamu inginkan? Yang Xuan dengan lembut menarik tangan pihak lain, meminta pihak lain untuk merentangkan telapak tangannya, lalu membentangkan daun di atasnya, dan berkata sambil tersenyum. Kamu akan segera tahu. Dengan kaitan kecil dengan kakinya, sebuah pedang menyapu dan jatuh ke telapak tangan Yang Xuan. Hei, jangan main-main. Enron tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia baru saja akan menarik tangannya kembali, tetapi tiba-tiba melihat pria itu sua dan mengayunkan pedang ke tangannya. Ah! Enron berteriak ketakutan, tetapi menemukan bahwa pedang itu tidak melukai tangannya, dan daun-daun di tangannya tidak abnormal. Apa yang kamu inginkan? Enron tiba-tiba menarik tangannya, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang ini terus mengacau. Yang Xuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, sudah selesai. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum pada Guye, bisakah aku pergi sekarang? Wajah Guye tidak yakin, sudut mulutnya sedikit berkedut, matanya menatap pemuda di depannya, dan bahkan bahunya sedikit gemetar. Bahkan pedang di tangannya jatuh ke tanah dengan keras, dan seluruh orang itu tampak jahat. Guye, apakah kamu? Ketika pemilik toko tua itu melihat penampilan Guye, dia ketakutan. Dia menoleh ke Yang Xuan dan memarahi dengan marah, anak muda, menurutku kamu sudah cukup. Kamu terus-terusan menggoda orang, dan yang abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Menurut pendapat pemilik toko tua itu, orang ini pasti sedang marah pada Guye tadi. Guye tampak tidak yakin dan berjalan perlahan ke arah Yang Xuan. Pemilik toko tua itu menghela napas dan tahu bahwa bahkan jika Raja Surgawi Lao Su datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkannya. Maafkan orang tua itu karena tidak punya mata. Terimalah penghormatanku. Namun tanpa diduga, Guye berjalan mendekati Yang Xuan, tiba-tiba membungkuk 90 derajat dan membungkuk hormat kepada Yang Xuan. Apa? Pada saat ini, Enron dan pemilik toko tua di sebelahnya tercengang dan bertanya-tanya apakah mereka terpesona. Yang Xuan dengan santai menyingkirkan pedang panjang di tangannya, menepuk bahu Guye dan berkata dengan lemah, ingatlah untuk bersikap rendah hati di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan berjalan keluar pintu. Guye, ini. Pemilik toko tua itu bingung. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu jelas tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mengayunkan pedang. Ada apa dengan Gu? Enron juga tampak bingung, tetapi setelah bereaksi, dia buru-buru mengejar dengan dua kaki yang panjang. Bajingan bau, berhenti untukku. Yang Xuan sudah berjalan keluar dari toko saat ini, dengan saku celana di tangannya. Dia begitu santai sehingga dia harus berjalan di depan. Ketika dia melihat wanita cantik bercelana panjang itu mengejar, dia berkata, ada apa? Berhenti. Enron dengan marah mengulurkan tangannya untuk berhenti di depan dan menatap, apa yang kamu katakan tentang itu tadi? Ada apa? Yang Xuan bertanya-tanya, kamu menyentuhku. Enron melotot, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk membiarkan Guye mengampunimu, sulit bagimu untuk melewati ini. Kau harus menjelaskannya kepadaku hari ini. Bibiku sudah sangat tua sehingga dia bahkan belum pernah disentuh oleh seorang pria pun. Kau telah menghancurkan kepolosannya hari ini. Apa yang kau katakan? Yang Xuan tertegun dan kemudian berkata sambil tersenyum, hei, aku bilang kau tidak masuk akal. Kau hanya memintaku untuk menyentuhnya. Aku belum mengatakan aku menderita. Dasar kentut. Enron menggertakkan giginya dan berkata, itulah yang kau tetapkan untukku. Aku tidak peduli. Kau harus menjelaskannya kepadaku hari ini. Apa yang ingin kau lakukan? Yang Xuan membuat ekspresi polos dan berkata, kau tidak ingin aku menikahimu. Aku hanya menyentuhmu, tidak perlu membayar harga yang mahal. Lagi pula, aku sudah punya istri. Meskipun kau hampir tidak mampu bertahan dengan itu dan dapat mengatasinya dengan mematikan lampu, aku tidak dapat melanggar prinsipku sendiri. Kedua mata Enron hampir menyemburkan api, dan dia berkata dengan marah, kamu melamun. Dan, jelaskan kepadaku dengan jelas, apa maksudmu aku hampir tidak bisa bertahan dengan itu, dan apa maksudmu aku hampir tidak bisa menghadapinya saat lampu mati. Aku sangat buruk.
Aku tidak peduli. Kamu harus menjelaskannya kepadaku hari ini, atau kamu tidak ingin pergi kemanapun hari ini. Aku katakan kepadamu, kamu dalam masalah besar, dan aku akan membagimu menjadi 5 bagian, memotongmu dengan ribuan pisau, menusuk jantungmu dengan ribuan anak panah, dan meledakkanmu dengan 5 guntur. Ah! Enron benar-benar cemas kali ini. Dia telah dipeluk oleh orang-orang sejak kecil. Tidak peduli latar belakang keluarganya atau penampilannya, dia jelas merupakan protagonis kemanapun dia pergi, dikelilingi oleh bintang-bintang dan bulan. Namun, ini pertama kalinya Holigan Bao di depannya mengatakannya. Pada saat ini, sekelompok besar penonton telah berkumpul dan menunjuk ke sisi ini. Meskipun Yang Xuan memiliki kulit yang tebal, dia tidak bisa menahan wajahnya saat ini. Begitu matanya berbalik, dia tiba-tiba berteriak di belakang Enron, "Guye, mengapa kamu di sini lagi?" Enron secara naluriah berbalik, tetapi menemukan bahwa tidak ada bayangan Guye di belakang. Dia sedikit tertegun. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Kamu berani curang, berhenti dan jangan lari." Sementara Yang Xuan memanfaatkan upaya untuk kembali dengan aman, dia sudah berlari ke mobilnya dan menyelinap pergi dengan kaki di pedal gas. "Dasar bajingan Bao, tunggu aku." Enron melompat dan memarahi di belakang. Dengan tergesa-gesa, dia melemparkan daun hijau yang baru saja dipegang Yang Xuan di tangannya ke arah mobil yang pergi. Tetapi pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Baru saja, saya hanya memegang sehelai daun hijau di tangan saya, tetapi ketika saya membuangnya, yang ada di tangan saya adalah 2. Enron berjalan dengan ragu, membungkuk dan mengambil 2 daun itu lagi. Ketika dia melihat dengan saksama, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini sama sekali bukan 2 daun, tetapi daun yang dipotong menjadi 2 dari samping. Apa yang terjadi? Apakah kamu baru saja? Enron tiba-tiba teringat bahwa Yang Xuan memintanya untuk menyebarkan daun di telapak tangannya, dan kemudian tampak mengayunkan pedang. Apakah pedang itu memotong daun ini? Semakin Enron memikirkannya, semakin ada yang tidak beres, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Tidak heran Guye dengan mudah melepaskan pria itu sekarang. Ternyata, meskipun dia tidak tahu anggar, orang bodoh dapat melihat seberapa kuat yang dibutuhkan untuk memotong bilah yang lebih tipis dari rambut dengan pedang dari samping. Saat ini, Yang Xuan tidak menganggap kejadian kecil itu sebagai masalah. Itu hanya kejadian sepele dalam hidupnya. Tetapi dia juga ingin memahami sebuah kebenaran. Ini adalah masyarakat normal, yang sangat berbeda dari lingkungan tempat tinggalnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa menemukan 2 pedang yang memuaskannya di tempat ini? Tampaknya dia harus melakukannya sendiri, tetapi meskipun dia memiliki kemampuan untuk menempa 2 pedang, kesulitan terbesar terletak pada bahan bakunya. Pertama-tama, kita harus menemukan sepotong besi yang bagus, dan ada banyak bahan alam yang berantakan dan harta bumi, yang masing-masing dapat disebut langka. Hal-hal ini, apalagi di lingkungan saat ini, bahkan di lingkungan tempat dia pernah bergema, sama sekali tidak mudah untuk menemukan hal-hal ini. Skylark dan Begonia adalah 2 roh pedang yang langka. Kita harus memberi mereka 2 senjata ajaib, jika tidak, mereka akan benar-benar hancur. Tetapi di mana saya dapat menemukan bahan untuk membuat pedang? Tepat saat itu, Zhou Abao tiba-tiba menelepon, "Saudara Yang, saya menemukan orang yang Anda sebutkan. Nama panggilannya adalah Musang. Ada kasino bawah tanah di distrik utara. Saudara Yang, apakah Anda pernah berlibur dengannya?" Yang Xuan berkata dengan lemah, "Tidak masalah. Anda bantu saya mengikat anak itu terlebih dahulu. Saya punya sesuatu untuk menemukannya." "Saudara Yang, ini," nada bicara Zhou Abao tampak sedikit malu. "Kenapa? Orang ini sangat baik." Yang Xuan bertanya. Zhou Abao berkata, "Tidak. Dia hanya antek, tetapi yang diawasi adalah Long Xiaoman. Long Xiaoman dan Long Quan di distrik utara tidak pernah menyerbu sungai. Jika kita gegabah pergi ke sana untuk mengikat orang, saya khawatir kita akan." Di tengah pembicaraan, Zhou Abao tiba-tiba mengubah perkataannya dan berkata, "Tetapi karena itu adalah orang yang diminta oleh saudara Yang, saya harus melakukannya. Saya akan membawa seseorang ke sana sendiri." "Tidak perlu." Yang Xuan menyela perkataan Zhou Abao. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dikatakan Zhou Bao kepadanya benar-benar tulus, dia tidak ingin Zhou Bao terjerumus ke dalam masalah. Ada aturan dalam dunia persilatan. Yang Xuan tahu bahwa jika itu adalah beberapa penjahat biasa,
Zhou Bao akan melakukannya dengan mudah. Namun, Yang Xuan tidak ingin Zhou Bao mendapat masalah besar karena dirinya sendiri. Namun, mengapa nama Long Xiaoman terdengar begitu familiar? Yang Xuan bertanya, apakah Long Xiaoman itu sangat hebat? Sepertinya aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Zhou Bao berkata, dia adalah bos di distrik utara. Wanita ini sangat cakap. Dia masih muda dan telah mengalahkan seluruh distrik utara. Dalam 2 tahun terakhir, di antara distrik-distrik kita, dia adalah yang paling populer. Setelah dia mengambil alih distrik utara, kekuatannya tumbuh dari hari ke hari. Namun, Long Xiaoman adalah orang yang baik dan sangat bermoral. Kecuali untuk distrik utara, dia tidak pernah menjangkau distrik lain dengan kekuatannya. Meskipun dia seorang wanita, tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan ayahku tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Senjata luosan yang kamu bunuh beberapa waktu lalu ditampar di wajahnya olehnya karena sesuatu. Akhirnya, dia tidak berani kentut. Kemudian, setelah kamu membunuh Luo Sanpao, ada 3 kekuatan utama yang mengendalikan Jianghu bawah tanah di Nanjiang. Satu adalah ayahku, yang lain adalah Yuan Datu di barat, dan yang lainnya adalah Long Xiaoman. Tetapi wanita ini sangat bangga. Setelah senjata luosan dihancurkan, ayahku berencana untuk mengundang 2 orang lainnya untuk duduk bersama dan membicarakan hal-hal di Jianghu dan bekerja sama satu sama lain. Tetapi setiap kali hanya Yuan Datu dari barat yang datang sendiri. Long Xiaoman bahkan tidak ingin mengirim seseorang untuk datang sendiri, dia juga mengatakan bahwa kami, keluarga Hicks, tidak layak untuk dibandingkan dengannya. Yang Xuan menjadi tertarik ketika Zhou Abao selesai berbicara tentang Long Xiaoman. Oh, sepertinya wanita bernama Long Xiaoman ini sangat menarik. Baiklah, lupakan saja, aku akan pergi mencari musang itu sendiri. Zhou Abao sangat yakin dengan kemampuan Yang Xuan dan mengetahui temperamen Yang Xuan. Dia tidak banyak bicara, dia hanya berkata kepadanya, Saudara Yang, aku tahu kamu memiliki kemampuan yang hebat, tetapi aku harus mengingatkanmu, jangan meremehkan wanita itu. Jika dia menjadi gila, Tuhan tahu apa yang bisa dia lakukan. Bahkan ayahku telah menderita kerugian di tangannya beberapa kali. Haha, dengarkan kamu, aku sedikit tidak sabar untuk bertemu dengan wanita ini. Baiklah, pertama, kirimkan aku alamat musang itu. Setelah menutup telepon, Yang Xuan menoleh dan mengendarai mobil menuju distrik utara. Kota Nanjiang dibagi menjadi 5 distrik. Selain 4 distrik di tenggara dan barat laut, distrik lainnya adalah distrik Longquan tempat Zhou Abao berada. Selain Longquan, distrik utara adalah distrik yang istimewa di antara 4 distrik yang tersisa. Ada sebuah sungai yang mengalir di kota itu di kota Nanjiang, dan 3 distrik lainnya berada di selatan sungai, kecuali distrik utara. 2/3 industri hiburan di kota Nanjiang terkonsentrasi di distrik utara, yang oleh penduduk setempat disebut sebagai distrik rekreasi. Di mana area hiburan terkonsentrasi, secara alami terdapat campuran ikan dan naga. Long Xiaoman, seorang wanita, dapat meratakan area itu dengan 1 orang, yang menunjukkan bahwa orang ini tidak sederhana. Dalam perjalanan, Yang Xuan terus memikirkan nama Long Xiaoman. Kedengarannya sangat familiar, sepertinya beberapa orang telah menyebutkannya kepadanya sebelumnya. Long Xiaoman, apakah itu dia? Pikiran Yang Xuan tiba-tiba terlintas dalam benaknya, dan sudut mulutnya tidak dapat menahan senyum lucu. Long Xiaoman yang terkenal itu akan menarik jika dia adalah wanita itu. Menurut alamat yang dikirim oleh Zhou Abao, Yang Xuan Lai datang ke sebuah kedai teh terkemuka. Beberapa pelayan di dalam tampak mengantuk dan lesu. Apa yang ingin Anda minum? Teh bunga. Seorang pelayan menyapa dengan malas saat melihat seseorang datang. Yang Xuan tersenyum, berikan saya secangkir datura. Pelayan itu tertegun. Dia menatap Yang Xuan dari atas ke bawah dan berkata dengan curiga, datura di sini sangat mahal. Yang Xuan mengeluarkan kartu banknya. Berikan saya secangkir datura dengan 10 blueberry. Pelayan itu segera bersorak, ikut saya, Tuan. Ini adalah kode rahasia yang diberikan Zhou Abao kepada Yang Xuan. Sulit untuk melihat cara membuka kasino. Siapapun dengan wajah baru harus mencocokkan kode rahasia itu. Yang Xuan berkata dia ingin minum mandala, yang berarti dia datang ke sini untuk berjudi. Ketika pelayan melihat Yang Xuan berpakaian lusuh, dia berkata bahwa datura sangat mahal, yang berarti ada banyak kesenangan di sini, jadi dia harus menunjukkan kekuatannya terlebih dahulu. Yang Xuan juga meminta secangkir datura dengan 10 blueberry,
yang berarti 100.000 yuan keripik terlebih dahulu. Mengikuti pelayan di sekitar dua sudut, dia memasuki lift khusus dan menekan lantai pertama negatif. Saat pintu lift terbuka, yang muncul di depannya adalah tampilan nyata dari kedai teh. Ini adalah kasino bawah tanah dengan luas setidaknya 2.000 meter persegi. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kasino-kasino top internasional yang pernah dikunjungi Yang Xuan sebelumnya, kasino ini juga memiliki semua jenis organ internal. Metode permainan di dalamnya sangat lengkap, dari soha yang paling populer hingga jinhua goreng yang paling membumi di antara orang-orang. Tuan, ini pertama kalinya datang ke pihak kami. Pelayan itu memperkenalkan dengan hangat, kami dapat memainkan apapun yang Anda inginkan di sini. Poker, pai go, mahjong, dan dadu. Selama Anda dapat memikirkannya, kami dapat menyediakan layanan untuk Anda. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, bisakah saya melawan jangkrik? Pelayan, Yang Xuan berjalan di sekitar kasino sendirian. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Tampaknya ini benar. Yang Xuan berbalik dan menemukan setidaknya 30 kamera lubang jarum tersembunyi di sini. Di antara ratusan penjudi di sini, setidaknya ada 20 pengasuh anak dengan keterampilan berjudi yang luar biasa. Di depan teknologi tinggi ini dan sekelompok ahli perjudian yang menyamar sebagai tamu, para penjudi yang datang untuk makan seperti babi gemuk besar. Mereka dapat menaruh darah sebanyak yang mereka inginkan. Ketika dia datang ke meja bermain dadu, Yang Xuanxian melemparkan 200 chip di atas meja dan bertaruh kecil. Beli dan pergi, dia berteriak, lalu mulai mengocok dadu, dan kemudian dengan lembut membuka tutupnya di bawah mata sekelompok orang yang penuh harap. Pukul 1, 2, 3, 6. Dengan hitungan pejabat Belanda, beberapa orang di meja senang dan yang lainnya khawatir. Yang Xuan menang 200 yuan dengan mudah. Dalam beberapa saat berikutnya, taruhan Yang Xuan meningkat. Hasilnya adalah menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit. Dalam waktu singkat, ia menang lebih dari 20.000. Saudaraku, kamu sangat beruntung hari ini. Mengapa kamu tidak menyerang saat besi masih panas dan bermain besar? Aku akan mengikutimu sebanyak yang kamu lakukan. Saudaraku, aku akan menghasilkan banyak uang denganmu. Seorang pria parubaya berkacamata berkata kepada Yang Xuan. Sejak awal, pria ini telah dekat dengannya. Yang Xuan tersenyum, baiklah, kalau begitu dengarkan kamu. Permainan ini lebih besar. Sebenarnya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa beberapa di depan adalah umpan dan sengaja menuntunnya untuk memasangnya. Sekarang saatnya memotong daun bawang, dan lelaki setengah baya berkacamata di sebelahnya telah lama melihat bahwa dia adalah seorang pengasuh anak trik kasino sebenarnya sangat sederhana. Saya ingin orang-orang mencicipi beberapa permen dan menggunakan sifat serakah orang-orang untuk mendorong orang-orang ke jurang selangkah demi selangkah. Meskipun rutinitas ini sederhana dan busuk, banyak orang masih ditanam di sini karena keserakahan dalam sifat manusia, dan kebanyakan orang harus kehilangan akal. Saya memiliki sekitar 120.000 chip di meja saya, semuanya kecil. Yang Xuan mendorong semua chip sambil tersenyum. Saudaraku benar-benar orang yang bahagia. Saya kaya dengan Anda hari ini, dan saya akan bertaruh 100.000 kecil. Pria berkacamata juga mendorong chip. He Guan mulai melempar dadu, 5, 6, 7, besar. Oh, bagaimana ini bisa terjadi? Pria berkacamata di sebelahnya merasa tertekan. Itu pasti kecelakaan. Tidak, saya harus menyerahkan uang dan menukar 200.000 chip untuk saya. Setelah itu, dia berkata kepada Yang Xuan, saudaraku, kamu sangat beruntung hari ini. Sayang sekali menyerah seperti ini. Lebih baik terus menekan selagi tanganmu merah dan mengembalikan modal tidak peduli bagaimana kamu bermain hari ini, saudaraku akan menemanimu. Ini juga semacam taktik psikologis, yang disebut empati. Penjudi biasanya ragu-ragu setelah kalah besar. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di sebelah mereka, menunjukkan bahwa dia dapat menekan sebanyak yang kamu tekan, yang secara virtual dapat membuat penjudi memiliki rasa keteguhan dan keamanan yang ilusif. Baiklah, karena kamu berkata begitu, aku benar-benar tidak percaya kejahatan ini hari ini. Pelayan di sebelah Yang Xuancong tersenyum, tukarkan aku 1 juta chip. Senang saudaraku. Pria berkacamata itu sangat gembira. Tanpa diduga, pria jelek itu adalah pemodal besar dan berteriak kepada pelayan, aku akan menekan sebanyak yang ditekan saudaraku hari ini, dan kemudian menukar 800.000 chip untukku untuk mengumpulkan 1 juta.
Hari ini aku akan membunuh 4 sisi dengan saudaraku. Kakak juga orang yang bahagia. Yang Xuan tersenyum dan berpikir bahwa pria ini memiliki kemampuan akting yang bagus. Dia berbalik untuk menyapa Liu. Akan lebih baik merekrut pria ini ke perusahaan film dan televisinya sebagai aktor daripada dipercayakan di sini. Kakak, karena yang terakhir sudah ditanam, yang ini pasti menang. Lebih baik membuat yang besar. Kamu akan mendapatkan 300.000 dan kakak 400.000. Itu bisa dianggap membantu kamu menjelajahi jalan. Bagaimana menurutmu? Pria berkacamata itu berkata, sebenarnya, kata-katanya mulai bermain dengan taktik psikologis. Kebanyakan orang memiliki psikologi aneh bahwa aku tidak takut bergulat selama orang lain jatuh lebih buruk dariku. Oleh karena itu, ketika penjudi datang, mereka biasanya merasa bahwa bahkan jika mereka kalah, beberapa orang lebih sengsara daripada diri mereka sendiri, untuk menghilangkan kekhawatiran mereka dan membuat gerakan yang berani. Hehe, bagaimana aku bisa memintamu membantuku menemukan jalannya? Kau benar, jika kau ingin melakukannya, lakukanlah dengan cara yang besar. Yang Xuan tersenyum dan tiba-tiba mengeluarkan semua keping di atas meja dengan sua. Aku bertaruh semua ini, 6-6, macan tutul besar. Sua, mata semua orang menatap ke sisi ini dalam sekejap. Bahkan pemegang kacamata di sebelahnya terkejut. Jelas, dia tidak menyangka pemuda itu akan melakukan hal yang dipaksakan seperti itu. Dalam permainan melempar dadu harta karun, peluang macan tutul adalah yang tertinggi. Jika Anda memberi 1 poin pada salah satu macan tutul, seperti membeli 6 angka 1 atau meninggalkan 6, peluangnya sangat tinggi. Karena peluang probabilitas semacam ini dalam sepasang dadu sangat kecil, umumnya hanya sedikit orang yang akan menekannya seperti ini. Bahkan jika seseorang sesekali ingin memesan macan tutul, mereka tidak akan membuat banyak taruhan, dan mereka tidak memiliki harapan untuk menang, yaitu, mereka ingin bersenang-senang. Ini adalah pertama kalinya 1 juta macan tutul 1 poin digunakan pada satu waktu. Saudaraku, cerdas. Pria berkacamata itu mengacungkan jempol kepada Yang Xuan, jika yang ini menang, itu akan cukup untuk beberapa nyawa. Menurut peluangnya, 1 juta bernilai 6. Jika menang, peluangnya akan mencapai ratusan juta. Goyangkan dengan baik, ini terkait dengan kemakmuran saudaraku. Jika dia menang, aku akan mengikutinya. Jika kamu tidak mengocoknya dengan baik, hati-hati aku belum selesai denganmu. Petugas Chong He yang memberi isyarat dengan pakaian pria berkacamata menjelaskan bahwa sebenarnya, dia sudah senang di dalam hatinya. Kedua kekuatan ini menekan 6-6, dan bahkan cincin kecurangan pun dapat diselamatkan. Itu adalah kemungkinan kecil lebih dari 40.000. Siapa yang dia pikir dia dan dapat memiliki keberuntungan ini? Tunggu, tepat saat He Guan hendak mengocok dadu, Yang Xuan tiba-tiba berkata, aku ingin mengocoknya sendiri. Ini, He Guan tampak sedikit malu. Di sini, apakah dia bertanggung jawab untuk melempar dadu atau memberi lisensi? He Guan semuanya adalah ribuan master. Dengan bantuan alat peraga khusus dan teknologi tinggi, mereka membiarkan siapapun yang mereka inginkan menang. Jika mereka menyerahkan dadu kepada orang lain, mereka kehilangan kendali. Apa? Tidak, Yang Xuan menghancurkannya. Dia berkata, kalau tidak, saya tidak akan melakukannya. Pada saat ini, para penonton berkata satu demi satu, apa yang salah dengan ini? Biarkan dia mengocok. Orang-orang membuat taruhan yang begitu besar. Ya, Anda tidak menetapkan bahwa para tamu tidak boleh mengocok sendiri. Sekelompok orang menunggu untuk melihat kegembiraan dan membantu Yang Xuan berbicara satu demi satu. Pria berkacamata itu juga membujuk. Dia mengedipkan mata pada petugas yang bertugas sambil membujuk, yang berarti dia akan mengocoknya sendiri. Dia tidak percaya dia bisa mengocok 6. Baiklah, kocok sendiri. Petugas itu menyerahkan dadu kepadanya. Dia takut pria itu sedang bermain trik, ia mengingatkan, kalau kita berbuat curang di sini, bukan cuma ganti rugi 100 kali lipat, tapi juga potong 3 jari. Oh, bagaimana dengan peraturannya? Yang Xuan tersenyum tipis, itu cocok untukku. Aku paling benci orang yang curang. Selama mereka curang, mereka adalah bajingan. Mereka harus mati dengan susah payah. Jika mereka pergi ke lantai 18 neraka, seluruh keluarga akan menderita bersama. Setelah itu, dia menoleh ke pria berkacamata dan berkata, kakak, menurutmu begitu? Wajah pria berkacamata itu terlihat sangat tidak wajar. Dia memang curang saat menjadi pengasuh anak di sini,
tetapi dia hanya bisa menjilati wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, apa yang dikatakan kakakku benar." Dalam hati, aku memarahi leluhur generasi ke-18 Yang Xuan, berpikir bahwa ketika kamu kehilangan semua uangmu nanti, kamu tidak boleh menangis. Hula, di depan semua orang, Yang Xuan mulai melempar dadu. Baik Heguan maupun pria berkacamata memiliki wajah yang santai. Kemungkinan mendapatkan angka 6 sama sekali tidak berarti. Ledakan, Yang Xuan memukul cangkir saringan dengan keras di atas meja, dan dadu pun bergulir di dalamnya. Setelah beberapa saat, suasana menjadi sunyi. Semua orang menatap cangkir saringan. Meskipun mereka tahu tidak mungkin mengocok 6 angka 6, mereka masih penuh dengan harapan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya. Langit dan bumi sangat pintar. Jika Anda curang, Anda tidak akan mati dengan mudah. Seluruh keluarga tertabrak mobil dan kehilangan anak dan cucu mereka. Yang Xuan tidak terburu-buru membuka cangkir saringan, tetapi berteriak keras. Pria berkacamata di sebelahnya tidak dapat mendengarnya. "Kakak, apa yang kamu lakukan?" "Nyanyikan mantra." Yang Xuan berkata, "Ini mantra asli saya. Selama Anda membaca mantra ini, Anda dapat membuka apapun yang Anda inginkan." "Ngomong-ngomong, kakak, jangan juga menekannya. Datang dan baca bersama." "Ada apa? Anda tidak ingin menang. Cepat dan baca bersama." Pria berkacamata itu ingin menangis tanpa air mata, tetapi jika dia ingin memainkan triknya, dia harus membacanya bersama-sama. Langit dan bumi bekerja dengan baik. Seorang penipu adalah seekor anjing. Seorang penipu tidak bisa mati dengan mudah. Seorang penipu tidak bisa memiliki anak dan cucu. Ketika berbicara tentang mantra ini, pria berkacamata itu hancur dalam hatinya.